Maka ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya dari sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin tawak semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Jadi saya tahu kalau itu. Nah, makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Kenapa di komplek Mbah Kanjeng Sunan Bonang makamnya itu sekarang banyak berubah? Banyak sekali makam-makam yang batu nisannya diganti itu. Dengan batu nisan marmer yang bertulisan ya yang sekarang menjadi polemik itu. Sekarang dari peradaban perubahan itu, sebelum diganti marmer itu saya tahu bahwa dulu di situ makamnya tidak seperti itu. Dulu makamnya biasa-biasa semuanya dengan nisan-nisan kuno-kuno yang kecil-kecil itu. Dan ada beberapa yang besar, termasuk yang ada di timurnya itu, yang ada sulur-suluran dan bermakara itu. Sampai sekarang masih ada. Yang jelas konteks dari perubahan makam yang ada di komplek Mbah Kanjeng Sunan Bonang ini atau di komplek Cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang ini ada dua, antara yang nyuruh dan disuruh gitu. Pasti ada yang nyuruh sampai batu nisan ini diganti. Husein Baagil itu semakin memperlihatkan kebohongan, ya kan? Semakin memperlihatkan kebodohannya. Kenapa demikian, saudara-saudaraku? Dalam cuplikan video di atas, munculnya makam-makam di ring 1 di komplek Mbah Sunan Bonang dan di luaran ring 2 yang di situ itu bertuliskan Habib Dobolowi, ya kan? Berjajar kayak ditata rapi itu. Itu dari para sesepuh yang kita semua sudah mendengarkan. Itu dulu itu tidak ada. Dulu tidak ada. Pertanyaannya, kalau dulu tidak ada, terus kok ada, itu berarti bikinan. Nah, ini nanti akan diurus, akan ditelusuri, di cross check kebenarannya. Apakah benar itu betul-betul makam Habib Dobolowi? Dan dari cuplikan videonya, Husein ini sudah, wah, kelihatan kan, kelihatan, sok banget. 90% saya tahu, yang mengubur saya itu saudara saya, kan mengaku sendiri kan, ya kan, saudara saya tahu pada saat proses penguburannya, dan sebelah saya ini adalah tukang penggali kuburnya. Wah, sampai pucet itu penggali kuburnya, dari ekspresinya itu ketakutan itu. Mungkin disuruh mengaku atau bagaimana, tapi entahlah. Ini kebenaran bro, melawan kebenaran kalian akan remuk, akan hancur. Silahkan kalian berretorika, bermain drama semau kalian, silahkan. Tapi dipikir-pikir ya, Husein Baagil ini kan salah satu target mubahalahnya Gus Maulana Ishak kemarin kan. Apakah ini karena dampak mubahalah yang dilontarkan oleh Gus Maulana Ishak? Wallahu alam. Tapi yang jelas dari cuplikan video yang di situ itu pertama kali Husein Baagil ini melontarkan sayembara yang bisa menunjukkan makam yang dihabibkan atau diba'alwikan di daerah Tuban. Akan saya beri uang 1 miliar atau alpat saya ini, ya kan gitu kan. Sombong banget itu. Oh iya, sok banget, seakan-akan kami-kami yang menyuarakan tentang makam palsu ini dianggap tukang fitnah kan gitu. Narasi yang dibangunnya seperti itu kan. Wah, akhirnya ada yang menindaklanjuti. Terus sebelum yang menindaklanjuti itu datang ke rumahnya, langsung ibaratnya dia itu mau menjelaskan gitu kan, mau ya ketakutan, intinya dia itu ketakutan, saudara-saudaraku. Kehilangan 1 miliar dan alpatnya itu kan, itu jelas dari mimik mukanya, gesturnya itu sudah kelihatan, sudah panik saudara-saudaraku. Nah, ketika di live TikTok kan kemarin kami juga sudah mengunggahnya, kalau memang betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan anak bangsa, itu di akte notariskan sayembaranya itu, biar jelas, biar tidak ada yang dirugikan. Nah ini tahu-tahu sudah ada di komplek makam Bonang, terus di situ itu memperlihatkan kebodohan dan
kedustaannya, katanya 90% saya saksi, terus memberikan kesaksian untuk golongannya sendiri, itu tidak masuk. Iya kan? Seharusnya yang memberi kesaksian itu orang lain. Semenjak kapan ada makam di Kompleks Sunan Bonang? Kan begitu kan? Karena dari pengakuan para sesepuh di situ, dulu itu tidak ada itu nisan-nisan Habib itu. Lah kok tahu-tahu bertebaran kemana-mana, di ring 1, di ring 2, dan narasi-narasi yang dibangun para Habib bahwa Wali Songo itu termasuk kabaib. Ini salah satu arah untuk menguatkan mereka, agar mereka itu diakui bahwa mereka itu termasuk golongan Wali Songo. Karena Wali Songo lah yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara. Mungkin salah satu strategi mereka seperti itu. Dan ini pelanggaran. Itu bukan makam umum, itu cagar budaya. Kok bisa Habib Tobolowo ini masuk? Ini siapa yang bikin? Ada yang mengisahkan bahwa itu muncul itu pasca COVID. Ketika lockdown, semua orang dituntut pemerintah untuk tinggal di rumah. Lah, habis lockdown, pasca COVID, loh kok bertebaran. Ini loh yang menjadikan kita bertanya-tanya, saudara-saudara. Lah, Husein Bagil ini katanya sebagai saksi 90% ikut ngubur dan ada penggali kuburnya. Ini harus dikejar, ini harus cross check kebenarannya apakah betul demikian, karena sudah diekspos, semua orang tahu di media sosial kan begitu kan. Wah, kita semua sudah mendengarkan langsung. Makanya apakah ini ada sangkut pautnya dengan mubahalahnya Gus Maulana Ishak yang kemarin kami juga sudah mengunggahnya, bahwa salah satu target dari mubahalah itu adalah Husein Bagil Tuban itu kan. Wah, ini sudah memperlihatkan kebingungan. Wah, pucet ini, sudah panik ini. Sampai di situ tuh berani memberikan kesaksian, ini keluarga saya. Wah, ya kan? Ini kebodohan menurut kami. Terus saya menyaksikan 90% yang dikubur ini, wah, asli semua. Ini penggali kuburnya. Sampai yang ditunjuk menjadi penggali kubur itu pucat ya. Iya kan? Pucat itu seakan-akan nggak terima. Ini harus ditelusuri ini cagar budaya yang harus kita jaga. Ini saudara-saudara kami ada di Tuban ini akan meluruskannya. Dan apakah ini dampak dari mubahalah? Wallahu a'lam. Tetapi kami sebagai umat Islam tentu mengingatkan kepada Husein Bagil untuk segera bertaubat. Jangan sampai terjadi sesuatu yang di situ itu madorot untuk dirinya. Karena berani bikin video tentang makam yang ada di komplek Mbah Sunan Bonang, terus mengatakan bahwa Mbah Sunan Bonang ini Sultanul Aulia kan itu. Bagaimana yang kita ketahui Sultanul Aulia, rajanya wali itu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mbah Sunan Bonang itu Wali Songo. Iya, ini loh untuk luar biasa kalau olah kata mereka itu tiada duanya. Ya, memang salah satu tabiat mereka itu pintar sekali memutar balikkan fakta. Kita tunggu saudara-saudaraku apa yang akan terjadi menimpa Husein Bagil ini. Kalau saran kami ya segera bertaubat saja, tidak usah tobat. Insya Allah itu lebih menyelamatkan. Kita tunggu info berikutnya.